Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eza Zahir Gunawan, kelas 1 Teknik Elektronika 3, NIM 9320260. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang presentasi konteks yang berjudul persiapan karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global. Pada dasarnya, dunia industri dengan dunia akademis itu selalu berhubungan erat. Dunia industri tidak bisa berdiri sendiri, karena dunia tersebut harus memerlukan keilmuan, teori, serta praktikum pembelajarannya dari dunia akademisi yang begitu baik. Nah, di dalam dunia industri itu sendiri, kita harus bisa mempraktekkan ilmu-ilmu penelitian kita selama kita belajar di dunia akademisi. Kedua hal ini harus saling bekerja sama, saling menguntungkan, saling mendukung satu sama lain. Jadi saya juga akan menjelaskan sekilas tentang perbedaan antara PT KAI dengan PT Inka. Jadi PT KAI itu merupakan perusahaan operator kereta api dan pemilik stasiun kereta api terbesar di Indonesia yang bisa mengoperasikan kereta sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan. Sedangkan PT Inka itu sendiri itu adalah perusahaan pabrik kereta api terbesar di Indonesia dan yang paling terbesar se-Asia yang berada di Kota Madiun, Jawa Timur. Jadi juga saya akan menjelaskan tentang pengertian engineering. Apa sih itu engineering? Jadi engineering itu dalam bahasa Indonesia berarti teknik. Sedangkan teknik atau rekayasa itu adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam dunia teknik. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan matematika dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk dan objek atau yang berguna pada. Baik, saya lanjut ya. Yang diterapkan untuk mengetahui objek atau proses yang berguna. Pada praktisi teknik profesional itu sendiri itu disebut insinyur. Nah, insinyur sendiri bahasa Inggrisnya adalah engineer, yaitu seseorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ciri-ciri engineer: pertama, memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat. Kedua, menuntut kehati-hatian dan tidak bergantung pada standarisasi. Ketiga, melibatkan pada setiap kegiatan yang membutuhkan tingkatan intelektualitas yang tinggi dan membutuhkan pengetahuan serta keahlian yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Keempat, memiliki kesadaran kelompok untuk mempromosikan pengetahuan dan tujuan-tujuan profesionalitas serta untuk memberikan pelayanan sosial. 5. Memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang sudah diformulasikan dengan baik. Jadi ada 3 hal yang harus dimiliki oleh calon-calon engineer. Yang pertama, minat atau kemauannya. Engineer itu sendiri harus memiliki kemauan dan minat yang kuat untuk menjadi seorang engineer yang benar-benar siap untuk turun di dunia pekerjaan maupun dunia industri. Kedua, kemampuan yang dimilikinya. Nah, engineer itu sendiri harus memiliki kemampuan yang dia miliki sejak dia duduk di bangku dunia akademis. Jika tidak, itu akan sangat berisiko sekali dalam pekerjaannya. Ketiga, ketekunan. Ketekunan itu juga sangat penting.
bagi para engineer yang bisa dibilang ya cukup rajin lah dalam melakukan pekerjaannya. Etika, ethics. E itu excellence yang berarti keunggulan. T itu trustworthy yang berarti terpercaya. Honesty yang berarti itu kejujuran. I yang berarti integrity, integritas. C caring yang artinya peduli. S selflessness yang artinya tidak pernah egois. Nah, dari keenam hal itu harus dimiliki para engineer untuk bisa turun ke dalam dunia industri maupun dunia pekerjaan yang ia miliki sekarang ini. Skill-skill yang dikembangkan oleh seorang engineer itu pertama leadership atau kepemimpinan. Jadi seorang engineer harus memiliki sifat kepemimpinan yang bijaksana, yang adil kepada semua anggota timnya. Kedua, problem solving, penyelesaian masalah. Jadi engineer harus bisa menyelesaikan semua permasalahannya yang ada, baik itu masalah internal maupun eksternal, masalah yang kecil maupun yang berat sekalipun. Jadi engineer siap nggak siap harus bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri dengan bersama-sama tim. Nah, jadi yang terakhir decision making atau pengambilan keputusan. Nah, jadi seorang engineer juga harus bisa mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam dunia industri yang dia tekuni sekarang ini. Jika tidak, maka resiko kecil maupun besar akan terjadi dan menimpa dirinya di dalam dunia industri itu. Jadi ada seorang engineer yang bisa dibilang ya sudah cukup terkenal, dan juga dia adalah mantan wakil presiden kita yang terdahulu, yaitu Bapak B.J. Habibie. Dan Bapak B.J. Habibie ini bisa dibilang ya merupakan seorang engineer paling tersukses di Indonesia di zaman Presiden Soeharto, dan dia adalah juga seorang engineer pesawat terbang yang paling sukses di Indonesia. Di PT Inka itu sendiri mereka telah membuat ribuan gerbong kereta api di Indonesia, mulai dari pembuatan prototipenya, analisis, dynamic simulation dengan menggunakan aplikasi desain teknik seperti AutoCAD dan lain-lainnya yang ada di komputer. Pemilihan bahan baku pembuatannya harus sesuai dengan standarisasi dan kebutuhannya dalam pembuatan gerbong tersebut. Quality and testing pun terus dilakukan agar kualitas gerbong tersebut layak dipakai oleh PT KAI. Model-modelnya pun beragam, mulai dari lokomotif, passenger, railbus, dan LRT. Peran engineer itu sendiri untuk bangsa Indonesia sudah memiliki 3 pilar pembangunan nasional ya, yaitu pertama, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi seorang engineer harus bisa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam dunia industrinya, agar dia bisa menjadi SDM yang berkualitas dan berguna bagi bangsa ini. Kedua, peningkatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk merespon pembangunan. Jadi kedua, peningkatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk merespon masalah pembangunan nasional. Nah, jadi di sini seorang engineer juga harus bisa mengetahui apa saja sih permasalahan nasional yang sedang kita hadapi sekarang ini di negara kita. Mungkin saja masalah pembangunan berupa seperti teknik sipil, apa segala macamnya lah. Dan yang terakhir itu selalu meningkatkan daya saing nasional. Jadi seorang engineer juga harus selalu meningkatkan daya saing nasionalnya, baik itu sesama nasional maupun secara internasional juga harus bisa bersaing. Karena persaingan sekarang ini makin hari makin berkembang pesat. Semakin hidup kita di dunia ini mengarahnya kepada masa depan.
Mungkin itu saja presentasi yang dari saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.